Tak diragukan lagi keangkerannya bagi masyarakat sekitar, segudang cerita mistis seperti terkumpul di area yang terletak di kawasan Cikampek, Karawang ini. Kalau menurut ibu, iya angker. Sangat takut lah gitu ibu juga kalau kesini walaupun ibu tiap hari berjualan ya. Tapi kalau diajak malam hari kesini takut. Apalagi kalau bukan hutan penelitian kebun kembang. Hutan yang di dalamnya terdapat perlintasan jalan raya alternatif yang menghubungkan banyak kampung ini sudah ada sejak zaman Belanda. Yang mana kemudian diambil alih pada tahun 1937 sebagai tempat penelitian pepohonan di Indonesia. Luasnya 51 hektar, KHDTK kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian gitu. Diambil alih sama Dinas Kehutanan itu mulai di SK-nya 2003, Pak. Nah, setelah 2003 kita punya SK tersendiri terpisah dari Perhutani. Tanah ini mulai milik Litbang dan Konservasi Alam di tahun 2023. 4 desa, Pak. Desa Cikampek Timur, Desa Sarimulya, Desa Kamojing, sama Cinangka. Bagaimana tidak, tak hanya kerap menampilkan beberapa sosok astral saja yang membuat siapapun enggan melintas saat malam hari. Area hutan yang pernah dijadikan salah satu set lokasi syuting berbagai sinetron maupun film bertema kolosal ini selama 6 tahun. Terhitung dari tahun 2006 hingga 2012 silam seolah menyimpan ribuan misteri akan beberapa tragedi kelam maupun fenomena berbau magis. Kalau dulu sebelum ada kegiatan habis maghrib orang nggak berani lewat. Dulu mah rame dibandingkan sekarang mah segini mah agak inilah gitu. Ibu aktivitas mulai dari jam 8 lah ya sampai jam 4 asar. Seperti halnya penemuan mayat seorang wanita di salah satu spot di hutan ini yang mana beberapa tahun kemudian terjadi peristiwa gantung diri seorang lelaki. Ada yang buang mayit, itu kita nggak tahu apa dia dibunuh di tempat atau bunuh di luar, dibuang di sini. Memang betul ada yang buang mayat. Entah dari mana dia dibunuhnya, kemudian dia dibuang di sini gitu. Belum lagi kecelakaan tunggal yang kerap menewaskan beberapa pengendara di salah satu pepohonan yang ada, hingga fenomena mengerikan dari sebagian warga yang pernah tergoda oleh sosok wanita yang kerap meminta antar ke salah satu tempat yang ternyata merupakan hutan belantara. Mau ambil ongkosnya. Oh iya teh, ditunggu ya. Ya karena saya waktu lagi jaga, nah emang ada yang turun di motor itu perempuan. Pas kita cari-cari ke dalam hutan emang orangnya nggak ada. Tukang ojek sampai 2-3 jam nunggu di waktu itu di pos kita jaga. Seperti tak ada habisnya, sebelum dua tragedi tersebut ada sungai yang hampir mengering di mana berada di dalam hutan, juga pernah menewaskan salah seorang bocah lelaki yang dengan sengaja bermain air di tempat tersebut. Meski secara kronologis jauh di luar nalar. Di Kali Cucunut Kamojing sini, bahkan yang hilang sampai 2-3 hari baru ketemu tenggelamnya. Itu anak sekolah meninggal padahal airnya cuma selutut. Main di air ada 5 orang, yang hilang cuma 1. 5 jam kemudian baru muncul lagi. Tak kalah mengerikan. Sejumlah aktivitas mencurigakan berbau sebuah ritual atau kegiatan gaib secara ilegal kerap dilakukan beberapa orang di hutan ini. Saya sering banget menemukan kayak begitu dan saya pun ngobrol dengan beliaunya itu ternyata dia lagi mengadakan ritual untuk mengundang katanya. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menuntaskan satu persatu cerita mistis yang beredar? Serta apakah fenomena-fenomena tersebut saling berkaitan satu dan yang lainnya? Oke, ini kayaknya udah masuk ke kawasan hutan ya karena udah pohon-pohon nih. Udah gelap banget ya. Iya benar-benar. Jadi begitu masuk emang kondisinya udah gelap karena kebetulan jam udah menunjukkan hampir jam 12 malam. Di perjalanan menuju ke sini memang sangat minim sekali pencahayaan. Tasya sama Kak Den dan juga Frisly belok ke sebuah pos karena memang kita udah janjian juga sama Pak Ade namanya, yaitu adalah yang jagain tempat di sini.
Langkah awal kami bertemu dengan Pak Ade selaku penjaga tempat ini. Malam Pak, Malam. sehat Pak Ade. Alhamdulillah. Kenalin ini temennya Tasya, ada Iya. Frisly dan Frisly. juga Den. Iya. Izin Pak, Iya. kemarin kan kita udah sempat janjian juga Iya, ya. iya. Tasya emang janji mau ngajakin teman-teman Siap. untuk lihat-lihat di hutan penelitian ya, Iya, kebun kembang kebun kembang. daerah Cikampek. Katanya di sini ada kejadian-kejadian Ada. mistis ya Pak. Iya. Boleh diceritain mungkin mulai dari apa aja tuh Di kejadian? sini ada orang tukang ojek bawa penumpang. Oke. Turun penumpangnya perempuan. Tahu-tahu di tengah hutan hilang. Oh, Pas turun tuh. berarti itu bukan penumpang biasa ya kayaknya. Soalnya bisa hilang di tengah hutan yang notabene-nya ya orang ngapain ke hutan dan hilang gitu. Dan itu kejadiannya satu kali atau beberapa kali? Sering. Tak perlu berlama-lama dengan jarak yang cukup dekat, kami pun diantar ke tempat pertama yang disinyalir kuat akan sosok astral yang mampu menyerupai seorang manusia. Nah, ini lokasinya waktu dulu ini ada pos. Jadi dulu tukang ojek narik penumpang. Saya kebetulan lagi jaga di sini. Oh Bapak di sini Kak bagian Jaga, keamanan. Iya, kebetulan Oke. ada syuting di dalam. Oh karena memang tempat ini katanya sempat Sering dipakai dipakai pas syuting. syuting kolosal gitu Iya. ya Pak ya. Oke terus tiba-tiba Bapak ngelihat tapi penumpang. Lihat, turun di sini. Izin Pak mau nonton syuting. Ya. Heeh. Karena udah jam 10 malam, takut ada apa-apa kita ikutin. Pas di tengah, nggak ada orang hilang. Ciri-ciri perempuannya tapi seperti manusia, Manusia, normal. iya kayak manusia normal. Kalau pandangan saya sebelumnya gini, Pak Ade. Jadi emang kalau yang saya lihat di sini emang banyak banget apa ya sejumlah makhluk goib yang ada di di hutan ini. Dan emang ada satu makhluk yang bisa menduplikasi manusia, Pak. Dia emang lebih ke dominan, wujudnya itu wanita. Wanita yang apa ya bahasanya wanita muda yang seakan-akan menumpang ojek untuk melihat syuting yang ada di sini. Ini bisa kelihatan lihat ya, maksudnya kayak untuk tempat seluas ini, Iya. notabene ada satu orang manusia dan itu kelihatan kayak, ya itu udah hutan belantara kan? Iya betul. Jadi memang yang aku lihat untuk tempat ini sendiri kata Syah, ini hutan ini luar biasa. Kenapa aku bilang luar Iya. biasa? Karena antara sebelah sana dengan sebelah sini itu memiliki seperti kerajaan gaib. Yang bisa aku bilang itu, yang mungkin itu make sense dengan keadaan rumah yang tadi Bapak bilang ya. Dan benar notabene adalah banyaknya sosok perempuan yang sekedar usil. Jadi kayak mereka tuh memang maunya dinotis sama kita manusia bahwa keberadaan mereka itu memang benar adanya. Betul banget. Gitu. Jadi emang usilnya itu dari dulu sampai sekarang memang ada gitu kejadiannya. Sebenarnya sosoknya itu ada di sini. Perlahan tapi pasti Den Ananda mencoba mendekati sosok astral yang kerap menyerupai manusia. Di sebelah mana Den? Nah ini, sosoknya itu ada di atas ini. Kenapa dia ada di pohon ini? Jadi makhluk ini Pak Ade, makhluk ini sebelum mengganggu manusia lebih untuk bisa memantau. Jadi dia nggak suka lalu lalang ke hutan sebelah, Iya, tapi hanya memantau di atas pohon sini. di atas. Seandainya ada ojek online atau yang bisa kita bilang yang melewati jalan ini di saat dia kosong ataupun di saat dia mungkin psikisnya lagi down, itu dia mengetahui makhluk ini. Makhluk ini wujudnya itu wujud wanita. Wanita dengan pakaian bukan kebaya ya. Cuma dia menggunakan kain. Karena pakai kerudung. Ya. Selendang gitu kayak selendang. Selendang Kayak betul. selendang, kayak Betul, selendang. betul banget. Dan ada kayak kain yang kayak di Iya, di jadi apa ini sih yang namanya? diketin gitu. Diketin gitu. Nah, sosoknya ini ada di atas ini. Gitu. Dia sempat bilang, "Saya senang mengganggu laki-laki yang ada di sini." Nah, dia memantau di Pas sini. pohon gede situ Betul. ngilangnya dia. Nanti dia masuknya ke sana. Iya, betul. Ya, nanti dia akan hilang di sana. Kayak gitu.
Oke. Tapi ya kalau untuk sosok-sosok perempuan di sini memang benar mereka itu jahil. Ya, Cuma nggak tahu kenapa Pak, aku tuh ngerasa ada sosok lainnya. Perempuan juga ya. yang sepertinya ada maksud lain dan itu bukan cuma sekadar jahil. Tapi tempatnya, titiknya bukan di sini. Ya. Terus di mana, Fris? Kamu ngerasanya titiknya sumbernya dari sebelah mana? Pak, kalau aku boleh tahu ada kejadian lain gak sih di tempat ini selain dari fenomena perempuan yang suka ikut dengan ojek? Ada kecelakaan di sana, sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Mungkin sekalian kita jalan juga ya? Boleh. Di sini. Soalnya kayaknya udah mulai agak ngeganggu. Ya, Fris? Aku ngerasa untuk jalur ini sendiri selain minimnya pencahayaan, itu adalah salah satu faktor utamanya juga. Masih bersama Bapak Ade, penelusuran kami pun berlanjut ke tempat yang tak kalah menyeramkan. Bahkan kerap memakan beberapa korban yang kebanyakan dari kalangan pengendara roda 2. Jadi kejadiannya tunggal. Katanya itu mau nyalip motor ya. Nggak tahu lah dia bersentuhan apa dia jatuh. Oke. Kira-kira jam 10-an. 10 10 malam ya? Pagi. 10 pagi? 10 pagi. Di sini itu bukan kejadian sekali aja, Bang. Kita boleh Banyak ya? agak munduran kali ya Pak. Ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ada di pinggiran sana, kayaknya kita mengundang makhluk dari sebelah sana ya, Kananda. Siap. Untuk makin kayak mendekat. Jadi mendingan kita coba untuk komunikasi di arah sini. Oke, mengenai kecelakaan itu, tempat ini emang menurutku nggak masuk di akal ya. Secara keseluruhan ini memang adalah hutan yang tadinya menyatu, lalu terpisah dan menjadi jalanan di Ada tengah-tengah. jalan di tengah-tengah, betul. Dan benar, apabila ada terjadi kecelakaan, itu pasti kondisi korbannya itu seperti terpental dari kendaraannya. Ya, lepas. Ini kan juga ada besi ya. Iya. Sorry, apa? Beton. Iya. Fris, boleh flashback mungkin seperti apa kejadiannya saat itu, Fris? Karena emang sebenarnya ya Kak, kalau ditarik lagi tentang kejadian yang pernah terjadi di sini, aku harus benar-benar megang sesuatu tuh yang asalnya langsung. Sebentar. Hampir 2 meter lah terpental lepas dari motornya itu. Dan itu kejadiannya siang-siang ya? Siang, baru 3 bulan yang lalu ini. Oke. Kejadian baru, Fris, berarti? 3 bulan yang lalu. Aku dapat gambaran yang kecelakaan itu dia menggunakan motor bebek, Iya, betul. bapak-bapak. Ya. Dan kalau dilihat dari kejadiannya, bapak itu cuma agak kaget karena dari jauh dia lihat jalurnya itu lurus. Tapi pas mendekat kayak ada belokan lagi. Ya, Jadi karena- dia bingung mau ke arah sana, cuma gak tahu kenapa yang aku lihat dia melihat sosok yang seperti sosok itu tuh kayak mau nyebrang tiba-tiba, muncul tiba-tiba kayak sosok itu lagi muncul sekarang di belakang Kak Tasya. Boleh digambarin gak sih sosoknya seperti apa, Fris? Kalau yang aku lihat kayaknya kalau dari dalam sana, Frisly mencoba mendekati ke arah sosok astral. Kenapa, Fris? Kamu ngerasain apa? sosoknya tuh mengendap. Kayaknya sosok ini tadi udah dinotis sama Kananda karena saat ini sosok kakek-kakek tua tidak mau menatap Kananda. Dan dari tadi kakak melihat ke arah Belakang. rumah besarnya. Iya. Jadi di belakang itu ada suatu tempat tinggal, Tasya, Pak Ade. Betul kata Visi, ada suatu tempat tinggal, Pak, pemukiman. Kalau kita bilang pemukiman goib lah ya. Goib ya. Pemukiman goib. Nah, di situ ada sosok kakek tua. Betul kata Visi, dia mengumpat di sebelah situ. Pindah-pindah terus. Pindah-pindah. Nah, dan ini juga kejadiannya nggak hanya sekali aja ya Pak? Enggak. Ya, jadi 2 tahun sekali ada korban. betul. Jadi emang kebanyakan yang membuat kecelakaan itu adalah sosok kakek ini. Jadi kakek ini seakan-akan sedang jalan Pak, sedang jalan seperti ini, tiba-tiba itu kaget ya.
Tapi yang saya alami itu kadang-kadang jalan itu kayak 4 Cabang. jalur. Ya, Kayak yang tadi aku Betul. bilang berarti ya. Saya bilang tadi. Saya ngalamin sendiri. Betul. Gitu. Tapi ini loh yang buat aku bingung ya, mungkin Fris sama Kak Den, kejadian itu tadi Bapak bilang di pagi hari jam Iya, 10 ya. 10. Emang makhluk seperti itu itu betul. Jadi dengar suara nggak sih? Dilempar, Sumpah aku juga ada lemparan. jadi emang makhluk apa ya bahasanya jalanan yang suka mengganggu di jalanan itu siang pagi pun sudah ada Pak Ade. Yang suka mengganggu hal kayak gitu. Seakan-akan itu ada sosok yang lewat, manusia yang lewat tanpa sengaja. Jadi emang itu banyak kejadian hal kayak gitu. Jadi pada saat dia sudah dekat dia tiba-tiba jalan begini. Padahal itu bukan manusia. Padahal itu bukan manusia. Tapi kenapa bang korbannya selalu perempuan terganti laki? Ya, Ganti-gantian. makanya tadi ganti-gantian. ya, kayak gitu. Makanya saya bilang Pak Ade. Jadi makhluknya itu nggak hanya kakek aja, ada satu makhluk lagi yang suka mengganggu juga. Suka mengganggu yang mengakibatkan kecelakaan depan hutan ini. Kayak Karena gitu. memang tadi Frisnya juga sempat bilang mungkin mereka merasa terusik dengan adanya atau pembangunan jalan raya yang tepat membagi kedua hutan ini sendiri. Betul. Aku tuh yakin Pak bahwa sosok di sini mereka menginginkan diakui keberadaannya. Jadi Betul. dalam artian Betul. menurutku setelah masuk tadi kita ngelewatin gapura, ingat kan? Dan iya, kita iya. agak lihat-lihat kanan kiri. Dari situ tuh udah boleh mungkin teman-teman yang lewat sini tuh mulai memberikan klakson. Betul. Aku percaya bahwa kita bukan mempercayai mereka, tapi dengan kita percaya bahwa hidup kita berdampingan, Ya. apalagi di daerah ini ternyata memiliki dua kerajaan yang berbeda, menurutku itu sudah cukup bagi mereka untuk, oh iya kamu percaya bahwa adanya kita di sini. Ya. Jadi itu seperti kita menghargai mereka aja. Ya, ini kan bisa dilewati tahun 2000 ke sini aja. Ya, Sebelum tahun 2000 udah habis Isa udah jarang ada yang. ya takut soalnya. Tadi Karena emang kebanyakan yang mindset mungkin ya Pak Ade, mungkin mindsetnya Kamu dengar bunyi nggak sih? Pak Ade mungkin mindsetnya Pak Ade mungkin mindsetnya Pak Ade mungkin mindsetnya Kamu dengar bunyi nggak sih? Gangguan demi gangguan mulai kami rasakan dari sosok astral yang mencoba mendekat. gini Pak Ade, namanya hutan ataupun Ngerayap. kau di Jawa, kau Apa tuh Fris? ya Itu kayaknya sosok yang dari tadi kakak Nah. juga bilang selain sosok betul kakek-kakek. betul Dia merangkak di bawah gitu, maaf ya, tapi Betul. nggak nyaman kali ini. ya. Gangguan pun semakin terasa. Seolah meyakinkan kami bahwa beberapa sosok astral di sini memang menjadi salah satu faktor dari kecelakaan yang kerap terjadi. Bahkan saya kemarin waktu mungkin 2 bulan yang lalu ya kecelakaan di situ sampai meninggal di tempat lah. Kami pun segera bergegas menuju ke spot yang nampaknya tak kalah menyeramkan. Dikarenakan adanya peristiwa pembuangan mayat. Ini di sini pembuangan mayit, Oh, oke. mayit perempuan. Kira-kira umur 20 sampai 30 tahun. Kejadiannya kita nggak tahu kejadian apa-apa, tahu-tahu Ada pagi- jenazah pagi di jam sini. 4:30 ada laporan ada mayit di sini. Dan memakai pakaian, maaf ya, pendek, gitu Pendek, ya. ini sobek-sobek, cuman nggak ada pembunuhan, nggak apa, cuman dicekek. Oke. Maaf, jenazahnya perempuan atau? Perempuan, Oh, aku malah takutnya apa coba? Maaf ya, kayak kasus pelecehan gitu nggak sih? kayaknya sih. Takutnya gitu ya. Setelah diselidiki kepolisian ya emang pelecehan seksual. Oh, oke. Karena memang jujur kalau dari kacamata orang awam ketika masuk ke wilayah sini kan memang jauh ya, cukup jauh dari jalan raya. Kalaupun maaf ya ketika berteriak pun belum tentu ada orang yang mendengar betul. atau nolongin Betul, gitu ya. betul banget. Di Kalau sini pembuangan mayit, di sana yang gantung diri cowok. Perlahan tapi pasti, satu persatu misteri di tempat ini mulai kami kuak. Kini kami dihadapkan dengan misteri pembuangan mayat dan juga peristiwa gantung diri yang mengenaskan. Lantas, apakah penelusuran ini mampu menguak keterikatan beragam peristiwa mengerikan dengan sosok astral yang menghuni area ini? ini aman kita ke sini. Oh, hati-hati terus. Kan Anda boleh diceritain apa yang ada di depan kita. Kenapa sih?
Ananda boleh diceritain apa yang ada di depan kita? Tak dapat dipungkiri, di area seluas 51 hektar ini memang dipenuhi pepohonan yang lebat dan berusia ratusan tahun. Sehingga kerap terjadi fenomena janggal, salah satunya tentang seorang lelaki yang tak sengaja bermalam di salah satu rumah sosok perempuan yang mana saat terbangun sudah menjadi hutan belantara. Ya itu zaman dulu mungkin zamannya ronggeng gitu kan. Jadi orang nonton ronggeng di kampung sebelah, ketemu dengan cewek, kenalan. Jadi seolah menurut cerita dia diajak ke rumahnya, tahu-taunya padahal di tengah hutan. Itu tahun 89 sampai 90 lah kurang lebih lah. Masih saya SMP sih waktu itu. Dulu kan masih banyak ronggeng kita kan. Tahun 89 90 masih ada ronggeng. Lantas, apakah fenomena gaib tersebut memiliki keterikatan dengan peristiwa tragis yang pernah ada? Kan memang jauh ya, cukup jauh dari jalan raya. Kalaupun maaf ya, ketika berteriak pun belum tentu ada orang yang mendengar atau nolongin betul, gitu ya. Betul banget. Di sini pembuangan mayat, di sana yang gantung diri cowok. Wow. Kenapa harus lokasinya berdekatan dengan penemuan jenazah? Atau mungkin di sini ada sosok-sosok yang membujuk mereka untuk melakukan tindakan hingga merenggut nyawa atau seperti apa tuh, Chris, mungkin? Kalau untuk sejauh ini ya yang saya coba lihat, Kembali, dan Ananda perlahan bergerak ke suatu tempat. kalau yang saya lihat sih ya bukan kenapa mungkin mayat dibuang di sini ataupun ada yang melakukan hal negatif juga yang bisa kita bilang menyebabkan kematian. Emang yang pertama adalah spotnya aja, lokasinya ini emang mendukung banget untuk melakukan pembunuhan atau pembuangan mayat kayak gitu. Untuk goib-goib yang di sini sejauh ini tidak ada yang memanipulasi. Udah kamu buang mayat di sini enggak. Tapi ada goib yang bisa kita bilang makhluk yang ada di sini Pak Ade sangat senang jika tempat ini sewilayah ini Pak. Astagfirullah. Kenapa? Seketika lengan kiri dan Ananda merasa mendadak sakit. Wilayah itu sampai sana Pak. Itu sangat senang, bahkan dia itu bisa kita bilang pengen ada lagi yang dibuang di sini. Berharap. Iya. Tapi aku justru malah kasihan sama sosok residu energi yang mungkin pada saat tadi Pak Ade menyebutkan pernah ada pembuangan mayat perempuan. Kenapa aku bisa tahu kalau dia memakai pakaian pendek? Tapi ini kalau kita boleh mendekat. Meski tak ada hasutan dari sosok astral, Frisly memperjelas bagaimana peristiwa itu terjadi dengan membaca residu yang ada. Kamu lihat apa di situ? Saat ini persis di belakang aku Pak, aku menirukan kondisinya. Pada saat penemuan itu kan kakinya seperti ini tapi bagian atas itu tengkurap. Betul. Jadi bagiannya kayak gini, Iya. Bapak nemuin kayak gini. Betul. Dan kejadiannya yang bikin aku dari tadi coba untuk komunikasi juga, tapi ternyata lagi-lagi aku hanya mendapatkan peristiwa besarnya. Kejadian itu terjadi di 2018, pertengahan tahun. Kenapa, Fris? Fris, sumpah aku lihat itu gerak-gerak, tau gak sih daun yang di atas yang aku senter tuh? Gak apa-apa. Kamu lihat? Gak apa-apa. Karena emang residu energinya sedang besar di belakang ini, Pak. Sebenarnya dia mengucapkan terima kasih karena ditemukan secara langsung. Jadi tidak yang menunggu lama ya Kananda. Tapi untuk kejadian yang berlangsung, yang aku lihat sebenarnya dia adalah pekerja malam, perempuan yang bekerja. Kerja malam. Tak dapat membendung rasa takut, perhatian saya masih terus ke pepohonan yang bergerak cukup aneh. Dan sempat ada diseret, Pak. Iya. Jadi kalau tadi Bapak bilang ada cekikan ya. Iya. Kalau yang aku lihat kejadian nyatanya kata Tasya, jadi kalau misalnya ini aku adalah pelaku, dia akan seperti sengaja menyeret pada saat perempuan itu sudah tidak sadar. Karena ini robek-robek sih. Iya, lalu dibawa ke tempat
bagian situ memang kejadiannya. Jadi kepalanya itu di bagian sini, Iya, betul. kepalanya di bagian Kalau sini. Dan pelakunya itu, jadi maaf ya, tapi keadaannya itu dicekik yang kayak gini. Iya. Bener-bener diginiin berkali-kali sampai Posisinya tengkurap perempuan itu. itu Posisi tengkurap. meregang nyawa, Pak. Kenapa Kananda? Saya ngeliat ada makhluk wanita. Hah, di mana? Tuntas penjelasan Frisly bak gayung bersambut dan Ananda merasakan ada sesuatu yang cukup menarik perhatiannya. Ya, kayaknya mungkin dia nggak suka kali ya malah aku bahas, karena menurutku residu energi ini menyampaikan pesan yang dia hanya ingin memberitahu bahwa sosok ini sangat berterima kasih karena langsung ditemukan secara cepat. Iya. Ada suara. Ada suara. Wow, di belakang itu ada suara. Maaf ya, tapi seperti hewan yang menginjak ranting dan ada suara. Iya, aku dengar, Dengar kan? Aku dengar. Ada suara laki-laki dari belakang pada saat kita selesai menyelesaikan cerita ini. Mungkin, Tuh kan. sorry tapi mungkin menurut aku ada kaitannya dengan sosok yang tadi disebutin juga. Pernah ada kejadian penemuan orang gantung diri ya, Iya, Pak? gantung diri. Itu maaf ya, tapi sosok perempuan itu Kenapa? giginya Giginya sangat-sangat. Nah, yang tadi saya bilang sempat ngeliat sosok wanita itu ada di kita kesana aja deh. Iya, Pak. Oh, pelan-pelan kan Anda. Itu tuh. Di sebelah saya. Ini aman kita ke sini. Oh, hati-hati, Chris. Kan Anda boleh diceritain apa yang ada di depan kita. Kenapa, Besi? Nggak apa-apa. Kenapa Sorry. kamu lihat apa? Di atas ini banyak banget sosok yang maaf ya, tapi mereka turun ke bawah. Jadi kayak terbalik kepala yang ada di bawah. Jadi kepalanya itu ke bawah gini. Sosoknya wanita, tapi giginya itu sangat-sangat tajam sekali, bahkan full tajam sekali. Jadi kakinya itu di atas, posisi kepalanya di bawah. Kayak apa ya? Terbalik gitu ya? Ya, Kenapa, posisinya balik. Rambutnya panjang. Betul. Gini. Betul, Pak. Betul banget. Oke. Apa ini ada kaitannya sama sosok yang sebelumnya kita ceritain? Dia Karena itu bilang, bunyi-bunyi. saya suka dengan laki-laki yang pada saat itu kejadian yang Gantung diri. ya. Dia pada saat kejadian itu, Pak, dia kayak ngejilatinnya, Pak. Aduh. Oke. Betul kata Pak Ade, posisinya sebelah sana ya, Pak Ade? Iya. Ya. Iya. Dia juga menunjuk tangannya itu ke sana. Ke Di sebelah sana sana. persis. Oke. Kenapa dia Dia bilang juga, kapan ada lagi manusia yang datang ke sini dan menghabiskan nyawanya di sini, katanya. Dia ingin sekali model kayak laki-laki pada saat kejadian itu. Dia haus sebenarnya. Makhluk goib itu haus, Pak. Haus akan hal yang bisa kita bilang kematian yang disengaja. Mungkin dia psikisnya ataupun apanya, nah dia seneng banget. Makhluk ini. Kita boleh geser nggak sih? Iya. Curiga. Aku cuma curiganya nggak enak sama kata chef. Nggak apa-apa Kak, biar aku yang di ujung, aku di tengah. Tapi emang apa ya, rahasia visi kita semakin dalam itu kayaknya feeling saya itu semakin kuat untuk segi goibnya itu, Pak Ade. Jadi emang di dalam itu kayak masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita temukan juga, visi. Aku setuju, aku nggak nyaman dari tadi sosok ini berusaha kayak turunin rambutnya ke Tasya ke arah kita. beda aja apa ya? Kayak digabungin gitu rambutnya ke kita. Karena emang gangguannya ketika dia menampakkan diri ke perempuan itu serem, Pak. Iya. Tapi kalau ke laki-laki dia akan menjadi cewek cantik. Saya cantik.
Mencoba kembali ke jalur utama karena tak dapat dipungkiri aura mencekam semakin terasa. Gak tahu kenapa aku ngerasa kita makin mendekat dengan Dengan apa, Pres? area mereka atau kerajaannya mereka. Itu kenapa seperti jalur ini kita tuh kayak disambut. Betul. Dengan betul. cara apa? Dengan cara mereka itu menimbulkan suara. Entah lemparan batu, Iya. pasir, ranting yang seperti diinjak. Dan itu adalah hal biasa yang terjadi di kawasan ini. Betul banget, betul banget. Oke, tadi Frisly bilang kita tuh udah disambut karena kita menuju arah yang lebih dekat dengan lingkungan mereka. Cuman Tasya nggak tahu nih areanya di mana. Mungkin Pak Ade tahu ada cerita-cerita lain mungkin di sekitar sini. Cuman mohon maaf saya nggak bisa nganter karena saya juga udah kondisinya takut. Mungkin ke arah sana ada kali. Di kali Oke. tersebut pernah ada kejadian ada anak SMP meninggal dunia. Anak Padahal SMP? kalinya cuman airnya cuman Sedengkul aja. sedengkul. Jadi Kalau mau teman-teman mau ke sana silakan, cuman saya titip hati-hati aja karena ini hutan, kita jangan sombong dan apa. Kalau ada apa-apa, saya ada di pos. Siap, kabarin siap, saya. siap. Tadi, masih banyak Pak Ade ya. Ya. Penelusuran semakin mencekam kala Pak Ade tak mampu melanjutkan penelusuran. Kini kami mencoba menguak peristiwa naas lain yang pernah terjadi di tempat ini. Kak Den, Tasya dan juga Frisly tetap melanjutkan perjalanan dan kita masuk ke arah yang jauh lebih dalam. Dan aku juga nggak tahu sih sebenarnya tempat itu pernah dikunjungin sama manusia apa enggak ya, atau kayaknya jarang dikunjungi orang. Mereka tuh senang sekali menghuni dan mengisi tempat ini karena ternyata seringkali tempat ini digunakan untuk tindakan asusila. Ya ada lah, namanya di hutan orang main esek-esek, pacaran, berbuat mesum, ya ada di hutan. Masih ada. Ini tuh kan 3 jalur ya. Sebuah perempatan sih Iya. dia. 3 jalur dan satunya dari arah kita datang. Kenapa? Gak tahu kenapa tapi ini aneh, ada sosok seperti makhluk kembar. Di mana, Fris? Satu ada di sini dengan keadaan tangan yang seperti ini menggantung. Terus satu ada di situ juga. Sama kayak yang tadi aku bilang, kayak gini. Dan ada di situ juga. Cuma kalau sosok ini Kenapa, Fris? Kenapa? tujuannya untuk membuat semua jalur sama. Atau membuat kalau misalnya ada orang yang masuk, katakanlah polisi hutan yang mengecek keadaan, itu dibuat tersesat. Ini makhluk kembar dan biasanya kita akan menemukan makhluk seperti ini tuh di atas pegunungan, Kak. Iya. Sosok-sosok yang seperti ini. Ya. Kurus, tinggi, keadaan tangannya maaf ya, tapi seperti tangan yang patah lalu menjuntai ke bawah. Dan lihat ada yang gerak lagi. Banyak sosok terbungkus, Kak. Lebih dari satu sosok di sini cukup Banyak sekali, ramai. Ini banyak banget. Banyak sekali. Coba Kak Tasya agak nyamping kayak gini, jadi nggak usah Kenapa? nabrak sosok ini. Oh, permisi. Ada suara. Ada suara. Ya kan? Itu kencang banget loh suaranya dari Ya. sana. Interaksi demi interaksi mulai kerap kami dengar di area hutan ini, seakan menandakan semakin malam semakin terasa gangguan dari ribuan sosok astral yang mengawasi penelusuran kami. Tapi nggak bisa pulang. Oh, juga. Kalian lagi coba komunikasi atau gimana, Pres? Kenapa, Pres? Ada sosok Itu ada di sini. suara kayak ada getokan ya. Ini kenapa, Pres? Kalian lagi ngapain? Tim tetap pelan-pelan. Kenapa sosoknya menghadang kita atau gimana, Pres? Semua sosok yang ada di keliling kita sekarang mereka bersamaan menyeringai. Takut deket Ayo Frisly. kita sambil jalan pelan-pelan. Kemana, Kak? Dan Ananda seolah mendapatkan sinyal kuat
yang menuntun kami perlahan lebih dalam memasuki area hutan. Sumpah serem banget. Pohonnya tuh besar-besar, bahkan ini kayak rantingnya kecil tapi daunnya tuh tinggi-tinggi banget. Kak Aden tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan atau vision mungkin masuk ke arah semak-semak. Dan aku juga nggak tahu apa yang Kak Aden lihat karena Kak Aden nggak sempet ceritain apapun di situ. Aku juga bingung definisinya kayak gimana karena kondisinya benar-benar kita sama-sama bingung mau kemana. Panik dan Kak Aden kayak mencari, entah mencari apa. Terus tiba-tiba kita sampai ke tempat berikutnya. Kita bisa kesesat loh di sini. Fris, kenapa Fris? Sosoknya ngadang kita atau gimana ini Fris? Iya. Tasya, jadi di sebelah sana ada makhluk yang sangat cepat sekali. Bahkan tidak ada kulitnya, tulang. Bola matanya itu tidak ada. Pucat sekali bisa kita bilang. Bahkan kayak Ada suara. Kenapa? Hei! Kak Aden, kemana? Ananda! Tak ingin berjarak dan Ananda bergegas mengejar sosok tersebut guna terkait peristiwa yang ada di tempat ini. Kenapa? oh, Kenapa? Kenapa Fris ini kenapa? Kan Anda coba untuk komunikasi dulu, gak apa-apa. Kak Aden, Kan Anda, aduh hati-hati. Hai, sini. Kak, Hai, kali ini kita malah masuk ke dalam hutan loh Kak. hai, sini. Itu dia sosoknya Di sini. di pohon itu. Dia menggunakan selendang, mahkota, bahkan di pinggangnya ini kayak ada sayap. Ada sayapnya. semacam peri. Iya, Peri hutan, emang ada ya makhluk kayak gitu? Ada. ada. Nah, itu sosoknya ada di belakang itu. Dia ngasih tahu sesuatu. Kenapa Fris? Kenapa? Takut. Kamu ngerasain apa? Mana? Kalau peri hutan berarti apa dia jagain hutan ini gitu? Dia bilang ada sesuatu yang diletakkan. Di mana? Apa yang diletakkan maksudnya tuh? Seakan tak seperti yang saya bayangkan, sosok astral yang menyerupai peri ini memberikan teror yang membuat kami was-was di tengah hutan. Pelan-pelan Kak. Visi, Tasya. Dan akhirnya tiba-tiba Kak Aden kayak, aku juga nggak ngerti ya gimana definisi ini karena Kak Aden gerak secara tiba-tiba, entah arahnya kemana, apa yang dicari pun aku nggak tahu. Karena Kak Aden belum jelasin apapun, tiba-tiba kita dibawa ke sebuah tempat dan benar aja kita ketemu semacam sesajen. Ini bunga kering gitu ya? Tapi bunga yang udah menuju Udah. busuk juga. Berarti udah agak lama nih Kak. Udah agak lama. Mungkin apakah di tempat ini ada yang suatu yang suka dilakukan ya? Ritual. Mencekam di tengah hutan. Seakan membuka investigasi misteri akan ritual yang kerap dilakukan, kami pun menemukan bukti keberadaan hal terlarang yang memang bagian dari ribuan kisah mistis yang ada. Kalau ritual saya sering, ada yang melakukan di pinggir kali itu seperti ada sesaji itu penuh banget. Lantas, apakah penelusuran kami di seperdua malam ini semakin mampu menguak cerita mistis yang seolah tak ada habisnya? Dan terkait peristiwa naas yang kerap terjadi serta sosok seperti apakah yang menjadi dalang dari hal tersebut? Aduh gimana maksudnya? Salam. Aduh kekuatan karena sosok ini nggak suka kalau terbaca secara langsung. Kan Anda?
Ini aman kita ke sini. Oh, hati-hati Chris. Kan Anda boleh diceritain apa yang ada di depan kita. Kenapa Messi? Tak dapat dipungkiri, di area seluas 51 hektar ini memang dipenuhi pepohonan yang lebat dan berusia ratusan tahun. Sehingga kerap terjadi fenomena janggal, salah satunya tentang seorang lelaki yang tak sengaja bermalam di salah satu rumah sosok perempuan yang mana saat terbangun sudah menjadi hutan belantara. Ya itu zaman dulu mungkin zamannya ronggeng gitu kan. Jadi orang nonton ronggeng di kampung sebelah, ketemu dengan cewek kenalan. Jadi seolah menurut cerita dia diajak ke rumahnya, tahu-taunya padahal di tengah hutan. Itu tahun 89 sampai 90 lah kurang lebih lah. Masih saya SMP sih waktu itu. Dulu kan masih banyak ronggeng kita kan. Tahun 89-90 masih ada ronggeng. Lantas, apakah fenomena gaib tersebut memiliki keterikatan dengan peristiwa tragis yang pernah ada? Kan memang jauh ya, cukup jauh dari jalan raya. Kalaupun maaf ya, ketika berteriak pun belum tentu ada orang yang mendengar betul. atau nolongin Betul, gitu ya. betul banget. Di sini pembuangan mayat, di sana yang gantung diri cowok. Wow. Kenapa harus lokasinya berdekatan dengan penemuan jenazah? Atau mungkin di sini ada sosok-sosok yang membujuk mereka untuk melakukan tindakan hingga merenggut nyawa atau seperti apa tuh, Chris, mungkin? Kalau untuk sejauh ini ya yang saya coba lihat, Kembali, dan Ananda perlahan bergerak ke suatu tempat. kalau yang saya lihat sih ya bukan kenapa mungkin mayat dibuang di sini ataupun ada yang melakukan hal negatif juga yang bisa kita bilang menyebabkan kematian. Emang yang pertama adalah spotnya aja, lokasinya ini emang mendukung banget untuk melakukan pembunuhan atau pembuangan mayat kayak gitu. Untuk goib-goib yang di sini sejauh ini tidak tidak ada yang memanipulasi. Udah kamu buang mayat di sini enggak. Tapi ada goib yang bisa kita bilang makhluk yang ada di sini Pak Ade sangat senang jika tempat ini sewilayah ini Pak. Astagfirullah. Kenapa? Seketika lengan kiri dan Ananda merasa mendadak sakit. Wilayah itu sampai sana Pak. Itu sangat senang, bahkan dia itu bisa kita bilang pengen ada lagi yang dibuang di sini. Berharap. Iya. Tapi aku justru malah kasihan sama sosok residu energi yang mungkin pada saat tadi Pak Ade menyebutkan pernah ada pembuangan mayat perempuan. Kenapa aku bisa tahu kalau dia memakai pakaian pendek? Tapi ini kalau kita boleh mendekat. Meski tak ada hasutan dari sosok astral, Frisly memperjelas bagaimana peristiwa itu terjadi dengan membaca residu yang ada. Kamu lihat apa di situ? Saat ini persis di belakang aku Pak, aku menirukan kondisinya. Pada saat penemuan itu kan kakinya seperti ini tapi bagian atas itu tengkurap. Betul. Jadi bagiannya kayak gini. Iya. Bapak nemuin kayak gini. Betul. Dan kejadiannya yang bikin aku dari tadi coba untuk komunikasi juga, tapi ternyata lagi-lagi aku hanya mendapatkan peristiwa besarnya. Kejadian itu terjadi di 2018, pertengahan tahun. Kenapa, Fris? Fris, sumpah aku lihat itu gerak-gerak, tau gak sih daun yang di atas yang aku senter tuh? Gak apa-apa. Kamu lihat? Gak apa-apa. Karena emang residu energinya sedang besar di belakang ini, Pak. Sebenarnya dia mengucapkan terima kasih karena ditemukan secara langsung. Jadi tidak yang menunggu lama ya, Kananda. Betul. Tapi untuk kejadian yang berlangsung, yang aku lihat sebenarnya dia adalah pekerja malam, perempuan yang bekerja. Kerja Suara malam. gak sih? Tak dapat membendung rasa takut, perhatian saya masih terus ke pepohonan yang bergerak cukup aneh. Dan sempat ada diseret, Pak. Iya. Jadi kalau tadi Bapak bilang ada cekikan ya. Iya. Kalau yang aku lihat kejadian nyatanya kata Tasya, jadi kalau misalnya ini aku adalah pelaku, dia akan
seperti sengaja menyeret pada saat perempuan itu sudah tidak Karena sadar. ini robek-robek sih. Iya, lalu dibawa ke tempat bagian situ, memang kejadiannya. Jadi kepalanya itu di bagian sini, Iya, betul. kepalanya di bagian Kalau sini. sini, Dan pelakunya itu, jadi maaf ya, tapi keadaannya itu dicekik yang kayak gini. iya. Bener-bener diginiin berkali-kali sampai Posisinya tengkurap perempuan betul. itu Posisi tengkurap. meregang nyawa, Pak. Kenapa kan Anda? Saya ngeliat ada makhluk wanita. Hah, di mana? Tuntas penjelasan Frisly bak gayung bersambut dan Ananda merasakan ada sesuatu yang cukup menarik perhatiannya. Ya, kayaknya mungkin dia nggak suka kali ya malah aku bahas. Karena menurutku residu energi ini menyampaikan pesan yang dia hanya ingin memberitahu bahwa sosok ini sangat berterima kasih karena langsung ditemukan secara cepat. Iya. Ada suara. Ada suara. Wow, di belakang itu ada suara. Maaf ya, tapi seperti hewan yang menginjak ranting dan ada suara. Iya, aku dengar, Dengar kan? Aku dengar. Ada suara laki-laki dari belakang pada saat kita selesai menyelesaikan cerita ini. Mungkin, Tuh kan. sorry tapi mungkin menurut aku ada kaitannya dengan sosok yang tadi disebutin juga. Pernah ada kejadian penemuan orang gantung diri ya, Iya, Pak? gantung diri. Itu maaf ya, tapi sosok perempuan itu Kenapa? giginya Giginya sangat-sangat. Nah, yang tadi saya bilang sempat ngeliat sosok wanita itu ada di kita kesana aja deh. Ini Pak. Oh, pelan-pelan kan Anda. Itu tuh. Di sebelah saya. Ini aman kita ke sini. Oh, hati-hati, Chris. Kan Anda boleh diceritain apa yang ada di depan kita. Kenapa, Frisly? Nggak apa-apa. Kenapa Sorry. kamu lihat apa? Di atas ini banyak banget sosok yang maaf ya, tapi mereka turun ke bawah. Jadi kayak terbalik kepala yang ada di bawah. Jadi kepalanya itu ke bawah gini. Sosoknya wanita, tapi giginya itu sangat-sangat tajam sekali, bahkan full tajam sekali. Jadi kakinya itu di atas, posisi kepalanya di bawah. Kayak apa ya? Terbalik gitu ya? Ya, Kenapa, Fris? posisinya balik. Rambutnya panjang. Pak. Betul. Gini. Betul, Pak. Betul banget. Oke. Apa ini ada kaitannya sama sosok yang sebelumnya kita ceritain? Dia Karena kita bilang, bunyi-bunyi. saya suka dengan laki-laki yang pada saat itu kejadian yang Gantung diri. ya. Dia pada saat kejadian itu, Pak, dia kayak ngejilatinnya, Pak. Aduh, Oke. Betul kata Pak De, posisinya sebelah sana ya, Pak De? Iya. Ya. Iya. Dia juga menunjuk tangannya itu ke sana. Ke Di sebelah sana sana. persis. Oke. Kenapa dia Dia bilang juga, kapan ada lagi manusia yang datang ke sini dan menghabiskan nyawanya di sini, katanya. Dia ingin sekali model kayak laki-laki pada saat kejadian itu. Dia haus sebenarnya. Makhluk goib itu haus, Pak. Haus akan hal yang bisa kita bilang kematian yang disengaja. Mungkin dia psikisnya ataupun apanya, nah dia seneng banget. Banget ini. Hai. kita boleh geser nggak sih? Curiga. Aku cuma curiganya nggak enak sama kata chef. Nggak apa-apa Kak, biar aku yang di ujung, aku di tengah. Tapi emang apa ya, rahasia visi kita semakin dalam itu kayaknya feeling saya itu semakin kuat untuk segi goibnya itu Pak Ade. Jadi emang di dalam itu kayak masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita temukan juga visi. Aku setuju, aku nggak nyaman dari tadi sosok ini berusaha kayak turunin rambutnya kata Tasya ke arah kita. tidak aja apa ya?
kayak digabungin gitu rambutnya ke kita karena emang gangguannya ketika dia menampakkan diri ke perempuan itu serem Pak. Iya. Tapi kalau ke laki-laki dia akan menjadi cewek cantik. Saya cantik. Mencoba kembali ke jalur utama karena tak dapat dipungkiri aura mencekam semakin terasa. Gak tau kenapa aku ngerasa kita makin mendekat dengan Dengan apa, Pres? area mereka atau kerajaannya mereka. Itu kenapa seperti jalur ini kita tuh kayak disambut. Betul. Dengan betul. cara apa? Dengan cara mereka itu menimbulkan suara. Entah lemparan batu, Iya. pasir, ranting yang seperti diinjak. Dan itu adalah hal biasa yang terjadi di kawasan ini. Betul banget, betul banget. Oke, tadi Prisly bilang kita tuh udah disambut karena kita menuju arah yang lebih dekat dengan lingkungan mereka. Cuman Tasya nggak tahu nih areanya di mana. Mungkin Pak Ade tahu ada cerita-cerita lain mungkin di sekitar sini. Cuman mohon maaf saya nggak bisa nganter karena saya juga udah kondisinya takut. Mungkin ke arah sana ada kali. Di Oh, kali oke. tersebut pernah ada kejadian ada anak SMP meninggal dunia. Anak Padahal SMP. kalinya cuman airnya cuman Sedengkul Pendek gitu ya, aja. Pak? sedengkul. Jadi Kalau mau teman-teman mau ke sana silakan, cuman saya titip hati-hati aja karena ini hutan, kita jangan sombong kan apa. Kalau ada apa-apa, saya ada di pos. Siap, kabarin siap, ya. siap. Tadi, masih banyak Pak Ade ya. Ya. Penelusuran semakin mencekam kala Pak Ade tak mampu melanjutkan penelusuran. Kini kami mencoba menguak peristiwa naas lain yang pernah terjadi di tempat ini. Kak Den, Tasya dan juga Prisly tetap melanjutkan perjalanan dan kita masuk ke arah yang jauh lebih dalam. Dan aku juga nggak tahu sih sebenarnya tempat itu pernah dikunjungi sama manusia apa enggak ya, atau kayak jarang dikunjungi orang. Mereka tuh senang sekali menghuni dan mengisi tempat ini karena ternyata sering kali tempat ini digunakan untuk tindakan asusila. Ya ada lah, namanya di hutan orang main esek-esek pacaran berbuat mesum ya ada di hutan. Masih ada itu Pak? Masih ada. Ini tuh kan 3 jalur ya. Sebuah perempatan sih Iya. nih. 3 jalur dan satunya dari arah kita datang. Kenapa? Gak tahu kenapa tapi ini aneh, ada sosok seperti makhluk kembar. Di mana, Pres? Satu ada di sini dengan keadaan tangan yang seperti ini menggantung. Terus satu ada di situ juga. Sama kayak yang tadi aku bilang kayak gini. Dan ada di situ juga. Cuma kalau sosok ini Kenapa, Pres? Kenapa? tujuannya untuk membuat semua jalur sama. Atau membuat kalau misalnya ada orang yang masuk, katakanlah polisi hutan yang mengecek keadaan, itu dibuat tersesat. Ini makhluk kembar dan biasanya kita akan menemukan makhluk seperti ini tuh di atas pegunungan, Kak. Iya. Sosok-sosok yang seperti ini. Iya. Kurus, tinggi, keadaan tangannya maaf ya, tapi seperti tangan yang patah lalu menjuntai ke bawah. Dan lihat ada kebagi. Banyak sosok terbungkus, Kak. Lebih dari satu sosok di sini cukup Banyak sekali, ramai. Ini banyak banget. Banyak sekali. Coba Kak Tasya agak nyamping kayak gini, jadi nggak usah Kenapa? nabrak sosok ini. Oh, permisi. Ada suara. Ada suara. Ya kan? Itu kencang banget loh suaranya dari Ya. sana. Interaksi demi interaksi mulai kerap kami dengar di area hutan ini, seakan menandakan semakin malam semakin terasa gangguan dari ribuan sosok astral yang mengawasi penelusuran kami. Takut nggak bisa pulang. Oh, juga. Kalian lagi coba komunikasi atau gimana, Pres? Kenapa, Pres? Ada sosok Itu ada mungkin di sini. suara kayak ada getokan ya. Ini kenapa, Pres? Kalian lagi ngapain? Tim tetap pelan-pelan. Kenapa sosoknya menghadang kita atau gimana, Pres? Semua sosok yang ada di keliling kita sekarang mereka bersamaan
menyeringai. Takut deket Ayo Rizky. kita sambil jalan pelan-pelan. Kemana Kak? Dan Ananda seolah mendapatkan sinyal kuat yang menuntun kami perlahan lebih dalam memasuki area hutan. Sumpah serem banget. Pohonnya tuh besar-besar, bahkan ini kayak rantingnya kecil tapi daunnya tuh tinggi-tinggi banget. Kak Den tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan atau vision mungkin masuk ke arah semak-semak. Dan aku juga nggak tahu apa yang Kak Den lihat karena Kak Den nggak sempet ceritain apapun di situ. Aku juga bingung definisinya kayak gimana karena kondisinya benar-benar kita sama-sama bingung mau kemana. Panik dan Kak Den kayak mencari, entah mencari apa. Terus tiba-tiba kita sampai ke tempat berikutnya. Kita bisa kesesat loh di sini. Fris, kenapa Fris? Sosoknya ngadang kita atau gimana nih Fris? Iya. Tasya, jadi di sebelah sana ada makhluk yang sangat cepat sekali. Bahkan tidak ada kulitnya, tulang. Bola matanya itu tidak ada. Pucat sekali bisa kita bilang. Bahkan kayak Ada suara. Kenapa? Hei! Kak Den! Kemana? Ananda! Tak ingin berjarak dan Ananda bergegas mengejar sosok tersebut guna terkait peristiwa yang ada di tempat ini. Kenapa? oh, Kenapa? Kenapa Fris ini kenapa? Kan Anda coba untuk komunikasi dulu, nggak apa-apa. Kak Den! Kan Anda, Aduh hati-hati. hai, sini. Kak, Hai, kali ini kita malah masuk ke dalam hutan loh Kak. hai, sini. Itu dia sosoknya Di sini. di pohon itu. Dia Tarik. menggunakan selendang, mahkota, bahkan di pinggangnya ini kayak ada sayap. Ada sayapnya. semacam peri. Iya, Perih hutan, emang ada ya makhluk kayak gitu? Ada. ada. Nah, itu sosoknya ada di belakang itu. Dia ngasih tahu sesuatu. Kenapa Fris? Kenapa? Takut. Kamu ngerasain apa? Mana? Kalau perih hutan berarti apa dia jagain hutan ini gitu? Dia bilang ada sesuatu yang diletakkan. Di mana? Apa yang diletakkan maksudnya tuh? Seakan tak seperti yang saya bayangkan, sosok astral yang menyerupai peri ini memberikan teror yang membuat kami was-was di tengah hutan. Pelan-pelan Kak. Visi, Tasya. Dan akhirnya tiba-tiba Kak Den kayak, aku juga nggak ngerti ya gimana definisi ini karena Kak Den gerak secara tiba-tiba, entah arahnya kemana, apa yang dicari pun aku nggak tahu. Karena Kak Den belum jelasin apapun, tiba-tiba kita dibawa ke sebuah tempat dan benar aja kita ketemu semacam sesajen. Ini bunga kering gitu ya? Tapi bunga yang udah menuju Udah. busuk juga. Berarti udah agak lama nih Kak. Udah agak lama. Mungkin apakah di tempat ini ada yang suatu yang suka dilakukan ya? Ritual. Mencekam di tengah hutan. Seakan membuka investigasi misteri akan ritual yang kerap dilakukan, kami pun menemukan bukti keberadaan hal terlarang yang memang bagian dari ribuan kisah mistis yang ada. Kalau ritual saya sering, ada yang melakukan di pinggir kali itu seperti ada sesaji itu penuh banget. Lantas,
Apakah penelusuran kami di seperdua malam ini semakin mampu menguak cerita mistis yang seolah tak ada habisnya? Dan terkait peristiwa naas yang kerap terjadi serta sosok seperti apakah yang menjadi dalang dari hal tersebut? Aduh gimana maksudnya? Adu kekuatan karena sosok ini nggak suka kalau terbaca secara langsung. Kan Anda? Tak dapat dipungkiri, area hutan yang lebat dan menyeramkan saat menjelang malam ini dulunya kerap digunakan sebagai salah satu lokasi syuting sinetron bertema kolosal yang cukup melegenda. Akan tetapi seolah meyakinkan kami bahwa tak sembarangan hal yang bisa dilakukan di hutan ini. Mereka yang beraktivitas sudah sering melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal mistis yang ada. Kalau zaman syuting kita motong kambing aja lebih dari 10. Kepalanya itu ditanam semua. Kalau nggak motong kambing, kamera kita mati. Lantas, apakah penemuan kami menjadi satu bukti di antara banyaknya ritual ilegal yang kerap dilakukan dan tersebar di area hutan ini? Tapi saya belum sampai saat ini belum mendapatkan visinya, cuma dapat info aja sama makhluk yang tadi itu. Yang bersayap. Dia bilang ada suatu lelaku yang dijalankan di hutan ini, tapi saya masih saat ini masih belum ketahuan nih. Hanya dia kasih tahu sajennya letaknya di sini, tapi pelakunya sebenarnya tidak ada. Dan sedikit aku tambahkan, kalau aku ada di sini, kita semua berada di sini, dulunya ini merupakan base camp atau tempat peristirahatan pada saat ini aktif menjadi lokasi syuting. Dan kayaknya bener, sosok-sosok bersayap perempuan ini yang senang sekali untuk menyerap energi mereka. Betul banget Visi. Jadi emang ada suatu banyak bangunan yang jin yang ada di sini menduplikasi yang dulunya sempat dijadikan. Apa itu? Kayak ada Suara letupan. letupan. Oh ya. Itu artinya apa tuh Kak? Lagi ada. Seakan mendapat sinyal yang bahaya, kami pun bergegas sedikit menjauh dari lokasi penemuan sesajen. Namun seakan membenarkan apa yang ada bahwa terdapat mitos akan tempat yang dulunya digunakan sebagai set lokasi syuting. Awalnya hutan tok, terus begitu dibangun set. Kayak rumah Demang, ya gitu lah, kayak rumah-rumah inilah, kerajaan lah. Visi, Tasya, kenapa tadi saya cepat-cepat kesini? Itu makhluk akan menyakiti kita. Yang tadi sempat ada yang menggoyangi daun-daun itu. Ada makhluk yang sangat bisa kita bilang galak sekali dengan ada giginya tajam. Tapi bukan sosok wanita, melainkan sosok laki-laki. Dengan kuku yang sangat tajam, dia sudah mau menikam kita. Kayak mencekik kita itu. Makanya saya langsung kesini dan saya langsung mencoba untuk Pak Ade bilang tadi sebelumnya. Di sungai itu sempat ada kejadian. Iya. Karena Sungai. sebetulnya tujuan awal kita kan mau ke sungai, cuman memang terhenti karena ada sosok yang Kak Den Iya. lihat. Pas sebelah sana kali ya. Lurus aja ya tadi kata Pak Ade. Iya, tadi kata Pak Ade. Kita coba kesini. Kami pun mencoba kembali ke jalur menuju sungai hingga rasanya kami berada di tempat yang benar dengan melihat sisa tanda pembatas dari peristiwa kelam yang sedikit lagi kami coba untuk ungkap. Tapi emang kalau di hutan atau alas itu, Tasya, semua jenis makhluk itu banyak sekali. Aku kayak lihat mata loh tadi di Banyak, situ. banyak sekali maksudnya jenisnya. Bahkan yang tadi kita temukan sosok wanita dengan ada sayapnya itu emang ada juga. Kak, ini juga ada bekas polis line. Emang Oh iya. ya itu betul yang kita sampaikan Pak Ade bahwa ada suatu kejadian yang pada saat anak SMP itu hilang ya. Dan ditemukan setelah 5 jam kemudian di sungai ini. Di kali itu anak sekolah. Itu anak sekolah meninggal padahal airnya cuma selutut. Main di air ada 5 orang, yang hilang cuma 1. 5 jam kemudian baru muncul lagi. Pelan-pelan curam. Dan pepohonan bambu yang berserakan membuat jalan menuju sungai cukup licin untuk dilangkahi. Nah ini Tasya, Ini ya? isi sungainya. Padahal ya,
Kalau yang Ini kita lihat ya, sungai ini sangat dangkal sekali cetek ya, sih. pendek gitu ya. Kalau bapaknya ceritanya mungkin ini sebetis, tapi ini kayaknya cuma semata kaki deh. Iya ya. Tapi kenapa bisa sampai itu ya? Tunggu, Kenapa? Ada yang saya pada coba rasain? untuk Dan Ananda mencoba merasakan aliran sungai guna menguak apa yang menjadi penyebab peristiwa naas Setelah tersebut. kita di sini banyak sekali sosok yang malah makin mendekat ke arah Iya. kita. Oke. Kakak mau ngapain kak? saya mencoba untuk ke sana. Oke. Makin ke sana Nah. makin dalam, tapi paling dalam segitu ya? Segini. Oke. Nah, logikanya anak SMP itu kan sangat apa ya bahasanya? Sudah termasuk tinggi. Tinggi. Ya. Kalau tenggelam itu tidak mungkin. Tapi saya dan Visi akan mencoba untuk apa penyebabnya. Memang sebetulnya sungainya bisa dilihat cukup panjang dari ujung ke ujung, cuman logikanya ketika anak itu kayaknya nggak mungkin hanyut deh dengan air yang secetek ini gitu atau sedangkal ini yang tidak terlalu tinggi ya, bisa kita katakan seperti itu. Saya minta tolong matikan lampunya. Tim boleh matikan lampunya. Jadi kalian lagi coba komunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Pegang. Apa itu? Pegang. Maaf. Ketika Ketika Dan Ananda mencoba bergerak ke depan, entah sosok apa yang menarik perhatiannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai. Dideketin sosoknya. Salam. Siapa kamu? Saya minta nyalakan lampunya. Tim boleh nyalain lampu? Kalian ke situ, aku Dan terlihat semakin masuk ke aliran sungai yang ada. Seakan mencoba menghalau sosok astral yang sedang memberikan sinyal gangguan. sakit. Hati-hati. Oh, Kenapa, Pris? sosoknya kayak enak dilihat. Hati-hati. Ada sosok apa di situ, Pris? Itu kan Anda lagi kayak coba untuk Assalamualaikum. adu sebenarnya sama dia. Salam. Aduh gimana maksudnya? Salam. Adu kekuatan karena sosok ini nggak suka kalau terbaca secara langsung. Kan Anda? Kak tarik aja kak sosoknya kak ke sini. Kak pelan-pelan kak. Ini sosoknya bisa kita bilang wanita dengan apa ya bahasanya sampai ke bawah. Dia yang menyebabkan anak SMP ini menghilang, Tasya. Dia bilang pada saat anak kecil ini main di sini, dia menyukai satu anak kecil yang cowok. Satu anak laki-laki. Ya bisa kita bilang anak kecil ini mempunyai kelebihan dan masuk ke alamnya. Nih sosok, bisa kita bilang sosok. Ini Mungkin Visi bisa bantu untuk flashback. Oke, kejadiannya seperti apa Pris saat itu? sebentar. Kamu hati-hati Visi. Kamu sih. Terus lagi coba untuk tarik seperti apa atau flashback seperti apa kejadiannya saat itu ketika Oke, benar adanya kejadian itu dan pada saat itu dia tidak sendiri, dia di antara 5 temannya. Iya. Jadi mereka berlima. oke. Benar adanya juga kak kalau salah satunya itu memang sudah dipantau dari awal, tapi kejadian nyatanya adalah kenapa bisa hilang? Karena tiba-tiba seperti ada air bah. Kenapa? Kayak ada air yang langsung datang besar kak. Ih. Dan air itu yang kayak menggulung, padahal ada sosok ini yang menarik. Dan memang benar bukan tenggelam, justru disembunyikan. Itu yang menyebabkan 5 jam kemudian Baru muncul jasadnya. Nah, munculnya itu Tasya. Malahan dengan laku ya Visi yang dilakukan. harus ada ritual. Iya laku dan itu dimunculkan lah sama makhluk ini yang ada di belakang kamu, Tasya. Nih, sosoknya. Maaf tapi kondisi
dadanya yang besar sekali dan turun ke bawah. Berikut dengan rambutnya. Iya. Rambutnya itu tadi menjuntai dan ngenain atas kepala kakak. Allahumma sholli. Kenapa kak? Dan seakan mendapat gangguan dari sosok astral yang telah berhasil diungkap sebagai dalang peristiwa naas ini. Kita ke tempat Kak tiba-tiba baunya juga berubah. Kak, aku takut kenapa? Ayo kak. Kenapa kak? Tadi Dulu kak. masih Sabar. Aku nggak tahu kenapa tapi energiku keserap banget di sini. Aku rasa kayak nggak ada oksigen, sesak. Terus juga jadi tengkuk belakangnya tuh kayak ada sesuatu. Iya. Jadi kayaknya itu gambaran pada saat anak itu proses masuk ke dimensinya. betul. Oke, secara logika nggak mungkin banget ya dengan aliran air yang tidak dalam, kemudian anak bisa sampai Ya. hilang dan meninggal. Itu Betul. nggak logis banget. Betul Pasti banget. ada sangkut Betul pautnya banget. dengan Betul sosok banget. perempuan. Jadi emang gini, kenapa itu anak sampai bisa kita bilang meninggal? Betul ada visi yang anggapannya kayak ada ini ya visi ya. Tadi yang Air banjir tiba-tiba Iya. itu. itu Lagi dan lagi, seakan tempat ini memiliki aura yang sangat kuat dan Ananda mencoba menetralisir keadaan. Gak apa-apa kak. Yang kita mau diajak ke sana ke alamnya dia. Aduh jangan deh kak, kayak Bahkan gitu sama bahaya. sosok yang siluman itu, ayo masuk kalau kalian mau mengikuti jejak anak kecil itu katanya. Tuntas membahas sosok yang menjadi dalang dari peristiwa naas yang menimpa seorang bocah lelaki. Aura mencekam tak hanya saya pribadi rasakan, melainkan Den Ananda dan Frisly hingga kami mencoba menelusuri area lain. Namun tak dapat dipungkiri selaras dengan apa yang kami rasakan, mitos serta cerita mistis di sungai ini memang nampaknya sangat besar dan kerap menimbulkan korban. Seperti tahun kemarin ada juga yang tenggelam itu sampai baru 2 hari baru ketemu itu. Yang buat jembatannya waktu kerja bakti dia ketiban pohon, lagi mingkul. Mungkin dia salah tumpuan, pas dilepas ya dia korban meninggal. Penelusuran pun kami lanjutkan. Masih di area hutan namun di lokasi tak jauh dari jalan utama. Oke, Kak Den dan juga Frisly, kalau mungkin biasanya kita melakukan penelusuran hanya Tasya didampingi dengan Kak Den ataupun Siap. Frisly, tapi untuk kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kita akan mengundang sahabat Uji Berani. Rahman boleh? Halo. Siap. Halo. Frisly. Rahman. Tasya. Rahman. Den, Rahman. siap. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam, mungkin supaya Rahman bisa merasakan lebih jelas lagi, mungkin bisa melihat sesuatu jika beruntung yang ada di dalam. Kalian boleh minta tolong, mungkin dibikin siap. jadi lebih peka Siap, atau sensitif. siap. Dan Ananda mencoba membuat sahabat Uji Berani kali ini merasa lebih peka. Rahman pukul. Tuh kan, udah mulai ada suara-suara. Ada Kenapa, Fris? ada yang jatuh dari atas ya. Iya, iya, di sini kencang banget soalnya tadi di sebelah situ. Oke. Udah mulai ada suara, terus ada timbuk-timbukan gitu. Oke tim, jadi sekarang Kak Den lagi coba bikin sahabat Uji Berani kita jadi lebih sensitif atau lebih peka dengan lingkungan yang ada di sekitar sini. Karena memang Rahman ini sama kayak Tasya nggak punya kemampuan spesial. Jadi mungkin bisa dibantu ditingkatin mungkin inderanya kali ya. Dari apa yang dia lihat atau apa ini. Cuma udah Kak Den? Udah oke. Rahman udah siap ya? Siap. Yuk kalau gitu langsung aja mungkin kita bisa masuk. Rahman udah mulai ngerasa sesuatu atau masih belum? Agak-agak mulai merinding sih. Mulai apa? Merinding? Merinding. Ini kayaknya nggak dikunci. Nggak dikunci ya? Kita coba night vision kali ya. Oke. Di sini dalam? aja? Atau mau di dalam? Di dalam aja. Pas mau masuk aja kita minta night vision. Oke, boleh. Tim boleh tolong matiin lampunya?
Tak kalah mencekam, area bangunan yang merupakan miswa tamu di tempat ini kini rasanya lebih mencekam saat kami telusuri. Lantas, apakah sahabat uji berani kali ini kembali merasakan adanya aktivitas gaib di bangunan ini? Kananda! Kade! Kade! Gimana nih, Pris? Woi, bantuin, woi! Gak bisa, gak mungkin kita. Tim, boleh tolong matiin lampunya? Suasana sunyi dan gelap membantu sahabat uji berani kali ini untuk merasakan aktivitas astral yang ada. Aku pegang kamu ya. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Pelan aja. Oh, hati-hati kita nabrak Ya. mereka. Jadi, kamu tangannya begini, Mas. Panas di sini. Tangannya begini. Segala sesuatu yang ada di sini, kamu boleh infokan ke kami. Maksudnya, apa yang kamu dapatkan visual ataupun hawa ataupun yang segalanya, kamu omongin ke kita kayak gitu. Ikutin aja. Tangan kamu mau kemana, yang kamu dapat apa, kamu infokan ke kita, oke? Ya, monggo, silakan. Oh, iya. Boleh kali ini biar Kak Rahman yang nonton kita ya Kak Tasya. Kenapa, Pris? Ada suara perempuan. Iya. Rahman udah yang dirasa mungkin? Kenapa? Takut. Wah, Kenapa? 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 Apa-apa. Tapi rame banget di dalam. Jadi kayak Kak Rahman kayak dorong-dorongan sama mereka. Keras banget ya? Takut. Apa dia nggak mau kita masuk ke situ? Kayaknya coba. Jangan dipaksa Jangan dulu. dipaksa, jangan dilawan, Mas. Diikutin aja maunya dia, maunya nih makhluk. Ikutin aja mana. Oke. Ngerasa nggak sih baunya beda? Ada sosok apa aja yang ada di sini sekarang? Ada 2 mata putih. Hati. Hati. Takut. Ngerasa basah, panas atau apa Mas Rahman? Kepalanya kayak berat gitu, Mbak. Kepalanya berat. Artinya apa tuh kalau kepalanya berat? Karena ada sosok yang maaf ya tapi nempel. Ayo sayang. Ikutin aja tangannya. Ayo ikut. Hai. Ikutin, ya. Ada apa yang kamu Yang rasa kamu atau dapat. apa yang dilihat? Aduh. Permisi. Takut sumpah. Dia ngeliatin apa kok ke belakang kita? Kenapa? Kenapa? Kayak ada bayangan lewat, Mbak. Coba. Iya, tapi jujur menurutku ini titik yang paling sering mengalami gangguan ya karena ada ruangan ini. Lanjut lagi, Mas. Takut. Please pegang aku. Oke, kita langsung keluar dulu ya. Rahman boleh diceritain mungkin apa yang dilihat atau apa yang dialami selama di dalam? Di dalam itu kayak berasa panas, terus ada kayak sosok makhluk tadi yang sempat bayangan gitu di ruangan yang paling terakhir. Saat itu posisinya dia lagi ngapain? Sosok itu liatin kita atau melakukan? Dia sempat duduk di situ yang pas saya bilang narik ke belakang, Mbak, awas jangan di situ.
tuh dia lagi duduk di situ, tapi cuma bayangan gitu doang. Terus tadi kamu sempat coba untuk masuk ke sebuah ruangan tapi tidak bisa dibuka. Apa yang kamu rasakan saat itu? Ada perlawanan, kayak perlawanan dari dalam, terus tapi mau paksain juga, cuman dia lebih kuat. Sepertinya tidak boleh masuk di situ kayaknya. Kalau menurut Kak Dian atau Jadi Frisly? di yang pada saat ada perlawanan itu emang ada sosok makhluk tinggi gede dengan bulu yang hitam lebat, itu ada di dalam situ. Nah, dia tidak dibolehkan itu soalnya ada sosok wanita yang menggunakan kebaya itu, Bisi. Jadi sebenarnya gini, mungkin Kak Rahman karena tadi udah dibuka, jadi dari awal tadi bilang berat ya di sini ya. Iya, berat. Melihat udah memang langsung ada ajakan dari makhluk di dalam. Iya. Tapi yang menurutku penguasa di sini atau yang terkuat di sini itu adalah sosok perempuan berkebaya. Karena tadi pada saat kita mau masuk dia Betul. emang ada defensif, Iya. dia tidak mau bahwa kita membaca dia. Ya. Sosok anak kecil itu emang usil ya Kak tadi. Betul. Dan dia kayak nangkring gitu di atas kursi. Cuma yang jelas tadi pada saat Kak Rahman bilang, aduh kok berat. Karena memang ada, maaf Kak, kalau Kakak di sini. Tadi itu ada sosok yang turun dan bagian kakinya itu menjuntai di bahu. Oke, kayaknya udah cukup juga takutnya. Siap. Kak Rahmannya ngerasa gak nyaman karena Iya. tadi udah berat banget. Kak Dian boleh minta tolong dibersihin mungkin? Siap. Uji penelusuran pun telah selesai. Kini sahabat uji berani coba dinetralisir kembali. Oke, berhubung waktu juga udah cukup malam, sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Mungkin Rahman bisa istirahat sebentar, karena tadi lumayan capek juga kan keliling sini dan berat. Nanti kita ketemu lagi di lokasi uji berani ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau menurut Kak Dian ataupun Frisly, kira-kira lokasi mana ya yang cocok untuk kita lakukan uji berani malam hari ini? Ada di hutan di pas tengah-tengah persimpangan itu sih. Iya. Oke, aku juga udah gak nyaman di sini, langsung kita ke sana aja kali Oke, ya. siap. Ya. Kini kami pun memilih lokasi perempatan hutan sebagai lokasi uji berani kali ini. Begitu kita masuk aja, belum masuk ke dalam bangunannya, itu udah banyak banget. Pasti dari berbagai arah gitu. Apaan tuh jatuh ke kepala aku. Iya, iya, nggak apa-apa. Jadi di awal saya nemuin sajian kan. Ini kan kalau ada sajian situ pasti ada laku. Ada yang melakukan sesuatu Iya, hal. tadi kan kita udah nemu. Iya. Kan sesuai gini nih, kan sesuai box-boxnya Pak Ade ya. Ya kan? Intinya gini bang, intinya gini. Gua akan ngikutin feeling gua, lu mau ikut atau enggak masa bodoh gitu. Nah, Poinnya tapi gini. kalau menurut aku enggak sih, karena kampung nyemplung kan udah, maksudnya jangan Iya, sampai udah jadi jam fashion paham, dua. berapa juga gitu Paham loh. ya, Udah jam maksud- 3 juga. Gua kalau masih jam 12, gue it's okay. Ini di jam 3 bang. Ya udah gue tetap jalan sana. Ya, maksudnya Fatah kalau mana? mau Fatah. jalan- Fatah mana? Fatah di mana, Bah? Enggak, iya. Enggak, aku nggak mungkin biarin dia sendiri sih. Aduh, gimana dong ini ah? Kak Den, sekarang udah malam banget loh Kak. Masalahnya gini. Tah. Iya, gua masa bodoh. Mana Tah? Sudah, Enggak, kalau enggak gini, kalau enggak Kita bareng, talent semua itu gue yang ini. Udah dong, Gua aduh. ntar lagi gini. Enggak, Nih, Bang. kita buat kesepakatan aja nih. Depan udah semua gini. Ntar lu. Ya. Lu jalan silahkan. Lu bawa tim ini silahkan. Ya. Ya. Kalau lu nggak dapat apa-apa, lu harus nanggung Iya, payment mereka. siap. Oke. Ya. di sebelah mana Kak Fatah? Aku nggak ngerti nih apa sih yang dulu. Diem. Kan ada. Kak Den.
Hati-hati, Pris. Demi astagfirullahaladzim. Gimana nih, Pris? Lilinnya jangan boleh dipegang nggak sih? Takut kebakar. Woi, bantuin, woi. Gak bisa, nggak mungkin kita. Jangan Kak, jangan Kak. Abi, pecut gua. Apa Kak Aden butuh apa? Pecut di bawah. Pecut. Kak Aden gimana? Pecut. Pegangin dia. Pelan-pelan, hati-hati. Nggak sadar juga, percuma. Yaudah deh, tim kita ini aja balik lagi aja ke base camp deh ya. Tadi aku mau tes juga kan. Jibrani nih. Jibrani dulu kita udah. 3:30 men. Yuk, 3:30 yuk. Yuk. Yang ngurusin ini. Oke. Jadi kita aman ya. Aman. Yuk. Sudah cukup, tinggal berbalik badan. Siap. Kang Rahman, di sebelah kanan depan Kang Rahman ada sebuah lilin. Pastikan lilin itu tidak mati karena itu satu-satunya sumber cahaya. Apabila Kang Rahman mengalami gangguan dan Kang Rahman ngerasa tidak kuat lagi, silakan untuk dibunyikan lonceng yang sudah dipegang. Tasya mau tanya sekali lagi, sudah yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Siap, yakin. Oke, tim boleh matikan. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Tim, jadi sekarang sahabat uji berani kita udah membuka penutup matanya ya, dan langsung mendapatkan suara. Sudah ada sosok mungkin di sekitar sini? Lilin juga langsung ngasih responnya. Kalau dibilang sosok udah banyak banget sih. Apalagi sosok perempuan. Sosok di sebelah mana, Pris? Wah, tiba-tiba kamera juga blur juga. Kenapa Itu tuh? dari arah situ sama belakang sana. Punten. Permisi. Maaf kalau mengganggu. Semenjak tadi diaktifkan, Iya ya. lebih pekain. Tadi kan kita hanya melakukan. Kenapa tuh? Nah ini sahabat kita itu lebih banyak gangguannya ya. Jadi lebih dari satu sosok ya yang ada di sini. Ada mungkin sosok-sosok yang kita ketemu tadi di sini? Ada. Sosok yang mana tuh, Kak? Ada sosok wanita yang giginya sangat tajam semua. Itu ada. Suara apa itu? Sorry. Nggak kuat, ya udah jemput itu aja yuk. Nggak kuat, ya jemput aja yuk. Kang Rahman. Kak. Sumpah. Astagfirullah. Kenapa? Enggak. Kenapa ini? Diangkat aja yuk. Jangan di sini yuk. Aku malah takut malah di sini. Kenapa ini? Kenapa? Fikri yuk. Apa yuk? Awas, aku jatuh. Pemirsa, tepatnya hari ini kita sudah selesai melakukan penelusuran di sebuah hutan penelitian kebun kembang. Di mana memang hutan ini sebetulnya harusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, yaitu adalah untuk mengolah atau mendapatkan ilmu, melainkan ternyata dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji seperti asusila ataupun
semacam ritual. Dan tadi juga Kak Den dan juga Frisly kita sama-sama ini udah sempat menyaksikan adanya sebuah ritual. Tapi di sini kita belajar sebuah hal bahwa seharusnya tempat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti namanya adalah hutan penelitian, bukan dimanfaatkan sebagai hal-hal asusila. Berakhir pula penelusuran kita malam hari ini. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.